Sebelum kita lanjutkan supaya ngantuknya hilang, baca sholawat bil qulub sama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa atiyati abadani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baik, para bapak yang dimuliakan oleh Allah dan sekalian, selanjutnya kita membahas amalan-amalan yang seharusnya kita amalkan untuk keseharian. Pertama adalah amalan toharoh, kesucian atau kebersihan. Dalam hadis Rasulullah, dalam Islam itu ada 5 kebersihan atau 5 kesucian. Yang pertama apa? Memotong kuku. Itu sunnah dalam Islam, kebersihan dalam Islam. Memotong kuku, memotong kuku, kaki, tangan. Sunnahnya hari Jumat, kemudian Kamis, kemudian Senin. Maka kalau toh bisa direncanakan 3 hari itu yang utama, baik potong rambut, potong kuku, itu sunnah. Maka bagaimana hukumnya orang yang memelihara kuku sampai panjang-panjang, sedangkan memotong kuku itu sunnah? Tidak apa-apa. Suroyo atau berbeda dengan kesunahan. Jadi kita melawan kesunahan. Boleh jadi makruh, boleh jadi di atas makruh. Artinya makruh itu sesuatu yang tidak baik. Satu, madorotnya banyak. Pertama, kalau menggaruk boleh jadi infeksi gatal, menjadi penyakit gatal. Kedua, kalau kuku panjang dikala wudu atau mandi wajib, di situ terselip kotoran, air tidak tembus, mandinya, Yang kedua, kebersihan dalam Islam adalah memotong, mencukur kumis.
dipotong. Sampai mana ukuran sunnah memotong kumis? Sampai tidak menutupi di bibir. Anak-anak laki-laki besok boleh memelihara kumis, tapi sunnah dipotong jangan sampai menutupi bibir. Mana digawene dawet. Kemudian yang ketiga, kesunahan dalam Islam membersihkan bulu ketiak. Bulu ketiak sunnah dibersihkan. Yang keempat, sunnah juga membersihkan bulu hidung. Bulu hidung itu sunnah, tapi kesunahannya dicukur, tidak boleh dicabut. Kalau dicabut kontak ke mata, boleh jadi matanya nanti terganggu. Sunnahnya digunting. Selanjutnya, kesunahan dalam Islam, kebersihan dalam Islam adalah yang terakhir, yang kelima, memotong bulu kemaluan dua-duanya, supaya di situ ada kebersihan, kesucian. Itu termasuk sunnah dalam Islam. Karena sekalian, identik santri itu dulu penyakit gatal, maka jaga kuku jangan sempat panjang. Kan ada dalam pelajaran sunnah membersihkan kuku. Boleh jadi jika menggitar menjadi gitaris, kulit itu lecet kemudian infeksi, maka kuku selalu bersihkan. Nah, selanjutnya kebersihan dalam Islam itu terbagi. Ada kebersihan kesucian yang sifatnya sunnah, ada yang sifatnya wajib. Yang sunnah itu seperti apa? Yaitu kita wudhu untuk menjelang tidur. Berarti wudhunya itu sunnah. Wudhu sunnah, ada wudhu wajib. Kalau bersuci yang wajib, hukumnya wudhu untuk mengerjakan sholat. Wudhu untuk membaca, menyentuh, membawa Al-Quran, wajib hukumnya. Pertanyaannya, wudhu orang yang seperti apa yang tidak batal dengan tidur? Ada wudhu yang tidak batal dengan tidur. Wudhunya apa? Ya, orang yang menjelang tidur, karena wudhunya memang untuk tidur. Kalau wudhu yang untuk sholat kita tidur ya batal. Kalau wudhu yang untuk sengaja untuk tidur yang memang khusus untuk tidur. Kalau untuk sholat beda lagi. Nah, wudhu yang untuk sholat hukumnya wajib. Nah, pertanyaannya, anak laki-laki ada berapa yang membatalkan wudhu? Azam yang pertama yang membatalkan wudhu apa? Hilang akal. Hilang akal bisa menyebabkan batal. Sebab apa saja itu hilang akal yang membatalkan wudhu? Tidur. Terus apa lagi? Tidak, hilang akal yang membatalkan wudhu tadi sebab tidur. Terus apa lagi? Gila, apa lagi? Pingsan, apa lagi? Ayan, penyakit ayan, tahu ayan? Nah, itu termasuk yang membatalkan
wudhu. Kemudian yang batalkan wudhu, buat tentang wudhu harus tahu yang batalkan wudhu. Pertama, hilang akal sebab tidur, sebab gila, sebab pingsan, sebab ayam. Kemudian yang kedua yang batalkan wudhu Arya, apa lagi? Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, ini membatalkan wudhu juga, baik kemaluan depan maupun belakang, langsung dengan telapak tangan. Bagaimana kalau dengan punggung tangan? Maka tidak batal. Ataupun dengan telapak tangan tapi pakai penghalang kain, plastik dan lain sebagainya, maka tidak batal. Yang batal wudhu itu apabila telapak tangan langsung menyentuh kemaluan bangsa manusia, punya sendiri ataupun orang lain. Maksudnya anak kita menceboi anak lepas BAB, lepas pipis, itu batal apabila langsung dengan telapak tangan, tidak pakai kaos tangan ataupun penghalang, batal. Tapi kalau pakai kaos tangan tidak. Yang kedua, yang ketiga batalkan wudhu apa lagi? Apa? Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang sama besarnya yang lain mahram. Jadi bersentuhan kulit laki-laki perempuan yang bukan muhrim itu seperti suami istri itu bukan muhrim, maka membatalkan wudhu. Jadi beda dengan orang tua kita, bapak kita, mama kita, adik kita, itu orang-orang yang haram kita nikah, itu tidak membatalkan wudhu. Mertua kita itu juga tidak batal apabila bersentuhan kulit. Mertua laki-laki, perempuan, kakek kita, nenek kita tidak membatalkan menurut mazhab Syafi'i. Yang nomor 4 yang batalkan wudhu apalagi? Keluar suatu perkara dari jalan dua, air kubulu buat dubulu, yaitu jalan depan dan jalan belakang. Walau birihin, walaupun yang keluar itu hanya angin, yang keluar hanya angin, itu membatalkan wudhu. Bagaimana kalau selain angin? Ya lebih. Mau angin saja yang nggak ada nampak barangnya batal, apalagi selain angin berupa cairan, berupa batalan emas, batal. Itu membatalkan wudhu. Kemudian setelah basuh telapak tangan, maka berkumur sunnah. Setelah berkumur, mengusap air ke dalam hidung, itu juga sunnah. Kemudian dikala basuh tangan, mengadukan jari-jari itu sunnah. Selanjutnya lagi, dikala membasuh kedua kaki, membersihkan sela-sela jari, itu juga sunnah. Pakai jari-jari yang kecil, bersihkan. Selanjutnya lagi, bagi orang yang melihara jenggot, sunnah menyisir jenggotnya dalam wudhu. Punya jenggot, basahin tangannya, sisir dari bawah ke atas, itu sunnah. Sampai tahu nanti ada bapak-bapak yang jenggotnya panjang, wudhu menyisir, berarti orang tua
Ada berapa fardu wudu tadi? Yang membatalkan wudu? Selanjutnya, wudu hukumnya ada dua macam. Wudu ada kalanya wajib. Di kala wajib itu berarti untuk sholat, baca Quran, menyentuh Quran, untuk tawaf dan lain sebagainya. Kemudian wudu sunnah tadi untuk niat untuk tidur ataupun melanggengkan wudu. Orang yang melanggengkan wudu batal wudu itu boleh, baik, sangat utama. Selain wudu, kesucian dalam Islam, toharoh dalam Islam ada kalanya mandi. Mandi itu ada disebutkan mandi sunnah. Mandi sunnah itu setiap mandi yang hanya membuang kotoran, membersihkan kotoran dan membersihkan bau badan. Mandi yang sifatnya membuang kotoran biasa, kemudian atau membersihkan bau badan, namanya mandi sunnah. Mandi sehari-hari, lepas dodol, lepas berondol, lepas masak, itu mandi sunnah. Maka utamanya supaya mandi itu bernilai ibadah, ada pahalanya, niat nawaitul husla sunnatal lillahi ta'ala. Diulang, nawaitul husla sunnatal lillahi. Sengaja aku niat mandi sunnah karena Allah. Jadi mandi sunnah pun apabila diniatkan, maka mandinya pun bernilai pahala. Yang kedua, mandi itu toharoh yang hukumnya wajib. Dikala pertama mandi dari junub, maka mendapat pahala wajib, pahalanya besar. Mandi dari selesai datang bulan, nawaitul husla lirofil hadasil akbari minal haidi fardhon lillahi atau sengaja aku niat mandi wajib karena Allah. Boleh diniatkan mandi wajib selesai datang bulan, selesai melahirkan, kemudian selesai apalagi dari junub, diniatkan mandi wajib. Karena itu sifatnya kewajiban, bukan sunnah tapi wajib. Nah, kemudian yang menjadi fardu dalam mandi wajib ataupun sunnah itu ada berapa? Fardu mandi wajib hilang, ada berapa lah? Dua. Anak cewek yang nomor 1 dari 2 itu apa? Fardunya mandi nih. Kemudian yang kedua, meratakan air ke seluruh anggota tubuh. Jadi mandi supaya berpahala, baik mandi sunnah apalagi mandi yang sifatnya wajib, bersuci sifatnya wajib. Pertama, hendaknya disertai niat. Yang kedua, meratakan air ke seluruh anggota tubuh, tidak ada yang terlewat. Maka terutama bagi kaum pekerja, kaum penakik menyadap getah, dikala mandi wajib, maka harus teliti adakah getah-getah yang menempel. Kalau para tukang habis ngecat, adakah cat yang menempel di kuku, di kulit yang menghalangi datangnya air ke kulit. Tukang masak ibu-ibu, adakah minyak makan, kemudian apalagi lepas masak ikan kambing atau sapi gajihnya, banyak apa yang namanya
seperti minyak-minyak itu lengket di kulit. Nah, kita mandi, kita wudhu, maka harus hati-hati, bersihkan pakai sabun dulu, karena itu menghalangi datangnya air. Ataupun di zaman sekarang alat kosmetik itu sekarang lebih banyak yang istimewa, yang bagus-bagus kualitasnya, kemudian tidak luntur kena air. Nah, ini kaum ibu bepergian ke tempat saudara silaturahmi, di rumah berdandan dulu, yang tadinya tidak merah di merah-merah, yang tadinya biasa di hijau-hijau. Nah, lepas wudhu hijaunya kok masih, merahnya masih. Misalkan seperti pewarna bibir yang mahal itu, kalau kita wudhu seperti air lewat di daun keladi, maka itu wudhunya, mandinya harus hati-hati, disabun dulu, karena bibir itu termasuk anggota wudhu, termasuk muka. Nah, sedangkan biasanya itu dikasih apa namanya, ya, pewarna, pipi dikasih pewarna, kemudian alis mata dikasih pewarna. Kalau yang ukurannya harganya agak tinggi, bahan-bahan itu lengket, sulit untuk dihilangkan dengan air wudhu. Tanpa sabun itu sulit, sehingga menghalangi datangnya air ke dalam kulit, ke kulit kita. Maka wudhu dan mandi apabila terhalang dengan balsem, lo sampeyan awak lingu kabeh, kesel, berwangi brondol, bermanen, bengi-bengi kok bobokan balsem, pakai balsem geliga atau lain sebagainya, atau apa namanya yang biasa untuk urut model-model itu lah pokoknya. Lah pagi hari mau mandi, pagi hari mau wudhu, sholat subuh, itu hendaknya anggota dibersihkan dulu dengan sabun. Misalkan balseman geligangan, ya pokoknya bongso bobok lah, ansor duo, apalagi ganda puro, kok apal duwe kabeh mari. Nah, semacam itu dikala mandi, nangis bobok nampak, ya diresiki dulu, dicuci pakai sabun, baru nanti wudhu, mandi itu bersih, bersih dari hadas, bersih dari kotoran. Jadi fardu mandi dua, yang pertama niat, yang kedua menghilangkan sekalian najis yang ada di zahir badan. Zahir badan itu mana ya, anggota badan yang nampak, semua kulit yang nampak. Mohon maaf, agak vulgar bahasan fikih itu, tapi memang harus seperti itu. Zahir badan itu batasnya mana saja, telinga yang nampak kita pandang, itu zahir, bersihkan di kala mandi. Kemudian mulut yang nggak usah mandi, ibaratnya sampai nyedot air dikeluarkan, sampai kesakitan, yang nampak saja. Artinya lubang hidung yang biasa mungkin diambil penggalian emasnya, itu yang dibersihkan. Kemudian zahir badan yang wajib disucikan di kala mandi wajib apa saja? Cantik bulan. Iyalah jalannya, cewek bersih putih, nggak kayak di apa sana. Nyaguan kan airnya jalannya. Ini jempolnya satu dimakan aja loh. Jadi ya di warnanya.
Tumbah bawa apa itu sih? Wih, bapak mana? Bapak kerja. Ya, Iya. masuk kerja dia. Iya. Kerjanya di mana sih? Kerja PT PT NH. NHR. Ini makan kerupuk nih. Ambil ah. Ini apa minum? Minumnya tadi di sana, udah ibu Pak sana tadi. Nangis dek, nangis dek, nangis dek. Kasihan gak diajak Mbak, nangis deh. Ayo mau ikut mana? Ayo ikut mana? Kasihan. Ikut Mbak. Ya. Ih.